Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Penguji Ibu Dr. Mary Wania Lisa SMM. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Kurniawati SMM. Yang terhormat, dosen penguji ketiga Pak Hendra Railis SE HKMM. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan presentasi sila skripsi saya tentang pengaruh cloud computing, pengaruh kompetensi auditor, pengalaman kerja, dan motivasi terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik KAP di daerah Jakarta Barat dan Pusat. Slide pertama ada latar belakang. Latar belakang, cloud computing mengubah proses audit menjadi lebih efisien dan fleksibel, namun tetap menghadirkan tantangan seperti keamanan data. Kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, dan motivasi auditor dalam memanfaatkan teknologi. Eh, Selanjutnya ada nilai-nilai etika seperti kejujuran dan ketidakberpihakan terhadap tetap penting di era digital. Selanjutnya, kombinasi teknologi dan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan audit. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji pengaruh cloud computing, kompetensi, pengalaman, dan motivasi terhadap kualitas audit di KP Jakarta Barat dan Pusat. Di sini ada research gap penelitian ini. Eh, Pada peneliti Gunawan dan Fahriani tahun 2025, menunjukkan bahwa cloud computing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, pada peneliti Chen et al. 2016 menunjukkan bahwa cloud computing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, pada peneliti Setiana et al. 2021 bahwa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Namun, pada peneliti Agus Sumanto 2012 menunjukkan bahwa terdapat tidak berpengaruh, terdapat tidak pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Selanjutnya, pada peneliti Sumita Yulian Sahri 2002 yang menegaskan bahwa pengalaman auditor eh, berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun ada SN Istianingsih I dan Mukti 2024 yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit. Selanjutnya, pada peneliti Cahjono MES dan Adawiyah 2019 yang mengungkapkan bahwa motivasi auditor berpengaruh terhadap mutu audit. Eh, Jeffrey, namun peneliti Jeffrey Rinaldi tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa motivasi auditor tidak berpengaruh terhadap mutu audit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah cloud computing berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di daerah Jakarta Barat dan Pusat? Yang kedua, apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di daerah Jakarta Barat dan Pusat? Yang ketiga, apakah penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di daerah Jakarta Barat dan Pusat? Yang keempat, apakah cloud computing, kompetensi auditor, dan penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di daerah Jakarta Barat? Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh cloud computing terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di daerah Jakarta Barat dan Pusat. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di daerah Jakarta Barat dan Pusat. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Jakarta Barat dan Pusat. Yang keempat, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara kebersamaan cloud computing, kompetensi auditor, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di daerah Jakarta Barat dan Pusat. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori keagenan eh, atau agensi teori. Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang dalam konteks sektor publik menggambarkan masyarakat sebagai pemberi kuasa dan pemerintah sebagai penerima kuasa. Ketidakseimbangan informasi dan potensi konflik
kepentingan dapat mengganggu hubungan ini, sehingga diperlakukan auditor independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Audit yang objektif menjadi instrumen penting menilai kinerja pemerintah dan mengurangi risiko agensi demi mewujudkan tata kelola yang baik. Selanjutnya ada teknologi acceptance model atau TAM. Teknologi acceptance model atau TAM merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action atau TRA yang menjelaskan bagaimana sikap dan niat pengguna mempengaruhi penerima teknologi. Dalam konteks audit, TAM digunakan untuk memahami bagaimana auditor independen memandang penggunaan cloud computing sebagai alat bantu dalam pelaksanaan audit keuangan dengan fokus pada persepsi kemudahan, manfaat, keandalan, keamanan, serta kemudahan berbagi informasi. Model ini membantu menjelaskan faktor-faktor yang mendorong auditor eksternal di KPI non Big Four dalam mengadopsi teknologi cloud. Di sini ada kerangka pemikiran. Pada gambar ini terdapat 4X dan 1Y. Cloud computing terhadap kualitas audit, kompetensi auditor terhadap kualitas audit, pengalaman kerja terhadap kualitas audit, dan motivasi terhadap kualitas audit. Untuk perumusan hipotesis, H1, cloud computing berpengaruh terhadap kualitas audit. H2, kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. H3, pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. H4, motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Yang ketiga populasi. Populasi digunakan adalah auditor yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan Barat. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Rancangan analisis. Di sini ada outer model. Uji kualitas data dibagi menjadi dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada inner model dan uji hipotesis atau bootstrapping. Selanjutnya ada data hasil penelitian outer model. Berikut adalah gambar PET model uji kedua yang dihapus karena indikator untuk memenuhi nilai outer loading di atas 0,7. Selanjutnya ada nilai AV minimal 0,50 yang dimana nilai tersebut mampu menjelaskan 50% varians indikatornya. Selanjutnya ada kriteria HTMT di bawah ambang batas 0,90 merupakan nilai maksimal yang membedakan konstruk yang memiliki keterkaitan tinggi. Selanjutnya ada kriteria Fornell-Laker dapat dilihat nilai dalam penelitian ini yang paling tinggi adalah variabel SPI yang menandakan variabel SPI memiliki diskriminan yang baik. Selanjutnya ada analisis hasil penelitian yang inner model. Yang pertama ada Conciliatory Statistic atau FIF. Kriteria FIF kurang dari 5 menunjukkan tidak ada masalah dalam kolonialitas. Pada tabel di samping nilai FIF menunjukkan kurang dari 5, artinya tidak ada masalah kolonialitas. Selanjutnya ada F-square. Kriteria nilai F-square pada tabel di samping menunjukkan bahwa cloud computing mempunyai pengaruh yang sedang menuju kuat. Kompetensi auditor pengaruh yang kuat, motivasi auditor mempunyai pengaruh yang lemah, dan pengalaman auditor mempunyai pengaruh yang menuju sedang. Selanjutnya R-square adjusted menunjukkan nilai 0,306 yang dimana 31% variabel X mempengaruhi kualitas audit, 60% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada uji hipotesis. Kriteria penguji hipotesis tes statistik lebih dari 1,96 yang berarti berpengaruh. P-value yang kurang dari 0,5 eh, adalah berpengaruh. Selanjutnya nilai tes statistik yang kurang dari 1,96 atau p-value yang lebih dari 0,05 eh, merupakan nilai yang tidak berpengaruh. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama ada cloud computing tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang keempat, motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Selanjutnya ada saran bagi peneliti selanjutnya. Memperluas cangkupan peneliti dengan melibatkan KP di wilayah lain agar hasil lebih representatif. Selain itu dapat menambahkan variabel lain seperti integritas auditor, dukungan teknologi, atau budaya yang mungkin mempengaruhi kualitas audit. Penggunaan metode penelitian kualitatif atau campuran juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaruh faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, saran bagi kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik di Jakarta Barat dan Pusat perlu mengoptimalkan penggunaan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi proses audit. Peningkatan kompetensi dan pengalaman auditor dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan serta penugasan yang beragam. Selain itu, motivasi auditor yang diperkuat dengan insentif dan lingkungan kerja yang kondusif demi menjaga kualitas audit. Sekian presentasi PPT dan skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.